Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya lanjut memaparkan materi yang saya bawakan, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Didik Purwanto Eskom Mkom, salah seorang dosen yang bertugas di program studi Sistem Komputer Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Dalam kesempatan ini, saya akan perkenalkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu analisis desain sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir pada hari ini, yang dimana pada hari ini kita masuk di pertemuan kelima. Yang sebelumnya di pertemuan keempat kita sudah mempelajari analisis kebutuhan sistem. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan membahas yang namanya UML, Unified Modeling Language. Nah, apa sih yang dibahas dalam UML? Ya, yang pertama adalah definisi UML. Apa itu UML? Yang kedua adalah kegunaan dan area penggunaan UML. Yang ketiga adalah perbedaan antara UML dengan flowchart. Yang keempat adalah jenis-jenis diagram UML. Yang kelima adalah use case diagram. Yang keenam adalah case study UML. Nah, apa sih sebenarnya itu UML? Ya, UML itu adalah suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek, ya, atau OOAD, Object Oriented Analysis and Design. Nah, setelah kita lihat dari ini ya, setelah kita lihat kalimat yang metode pemodelan secara visual, ya. Nah, visual yang dimaksud adalah gambaran secara umum ataupun secara spesifik terhadap sebuah proyek program yang akan mau dibuat. Ya, artinya adalah bahwa orang awam pun nanti akan memahami ya terkait bagaimana sistem itu berjalan, siapa-siapa aja yang terkait. Nah, itu adalah definisi dari UML. Selanjutnya adalah definisi UML sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi perancangan dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software atau arsitektur. Ya, nah di sini ada blueprint dan arsitektur, yang artinya adalah bahwa setiap proyek yang mau akan kita buat, outputnya adalah sebuah blueprint. Ya, jadi di dalam sebuah membuat program, membuat sebuah software itu bukan hanya sekedar program saja yang kita buat, namun adalah ada yang namanya menganalisis kebutuhan ya atau analisis perancangan sebuah bagaimana sistem itu berjalan. Baik, selanjutnya adalah kegunaan dan area penggunaan UML. Nah, apa sih gunanya UML itu? Ya, UML itu dibuat untuk memudahkan para sistem pakar developer untuk berdiskusi dengan bahasa pemodelan yang mudah dipahami. Artinya, ketika kita sudah membuat bahasa-bahasa simbol yang ada di UML itu, para programmer atau developer sudah memahami hal tersebut. Ya. Baik, selanjutnya dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam pemodelan, dapat berguna sebagai blueprint ya seperti yang saya sampaikan tadi, karena lengkap dan detail dalam perancangan yang nantinya akan diketahui informasi yang mendetail mengenai coding suatu program. Dapat memodelkan sistem berkonsep berorientasi objek. Jadi tidak hanya berguna untuk memodelkan perangkat lunak software saja ya. Nah, area penggunaannya di mana UML ini? Nah, sebenarnya penggunaan UML ini dapat diimplementasikan pada semua bidang ya. Ya, baik itu bukan hanya di software saja, di segala bidang bisa. Ya, seperti contoh di sini ada sistem informasi perusahaan, bidang pelayanan elektronik, sistem perbankan dan perekonomian dan lain sebagainya. Ya.
selanjutnya ya. Nah, di sini kita harus bisa memahami apa itu UML dan apa itu flowchart. UML dan flowchart itu bukan sama, beda ya. Nah, UML itu maksudnya seperti apa ya? Yaitu adalah secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu bagaimana siapa saja, data apa saja yang terkait ya, yang tentunya menggunakan simbol-simbol ya. Nah, sedangkan flowchart itu lebih kepada prosedur. Prosedur itu tata cara ya. Seperti contoh tutorial ya. Tutorial menggunakan aplikasi contoh Microsoft Word dan lain sebagainya. Ya, lebih kepada alur atau tahapan. Itu flowchart. Jadi harus bisa dibedakan mana UML dan mana flowchart. Nah, sebelum kita masuk ke berikutnya, apakah ada pertanyaan terkait apa itu UML dan flowchart? Nggak apa-apa, silahkan saja bertanya. Lanjut, Pak. Ya. Lanjut aja, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan menggambarkan contoh kasus ya terkait perbedaan apa UML dan apa itu flowchart. Nah, UML di sini ada saya kasuskan di situ, studi kasusnya di situ adalah sistem informasi akademik mahasiswa yang mungkin secara rutin mahasiswa menggunakannya ya. Nah, UML user yang terdapat di dalam sistem ya, seperti contoh mahasiswa ya, staf BPA Biro Pelayanan Akademik ya. Kemudian ada perpustakaan dan pengelola lainnya ya. Nah, kemudian data yang diperlukan apa? Nah, data yang diperlukan adalah mata kuliah, kemudian ada ruang kelas atau gedung, dosen dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa mempunyai data ya, nama, NPM, program studi dan lain-lain. Sedangkan flowchart lebih kepada dia input, contoh ini studi kasusnya adalah cara login ya. Cara loginnya bagaimana? Yang pertama kita input dulu ya username-nya. Jika sudah, kita login ya. Oke. Kita lanjut. Nah, UML itu memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, statement machine diagram, communication diagram, deployment diagram, komponen diagram, dan sampai poin ke-13 yaitu diagram timing. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk ke pembahasan lain, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Maya Liana. Saya ingin bertanya, apakah dari ke-13 diagram UML tersebut wajib dibuat, Pak? Ya. Nah, tergantung dari proyek yang kita buat. Ya, tergantung ya. Nah, ada beberapa software atau sistem informasi ya yang tidak menggunakan database. Nah, ketika tidak menggunakan database, dia cukup menggunakan 4 diagram saja, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan state machine diagram. Oke ya. Nah, jadi dari ke-13 ini semua saling keterkaitan ya, tergantung dari project atau analisis yang sudah kita lakukan berdasarkan wawancara kepada si user tadi. Oke, Maya, kira-kira bisa dipahami Maya? Oke, Pak. Terima kasih. Baik. Nah, jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang use case diagram. Ya. Apa sih use case diagram? Nah, use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna dengan sistemnya. Ya, itu definisi dari use case. Fungsinya untuk apa? Dapat memperlihatkan urutan aktivitas proses yang ada di dalam sistem. Sedangkan yang kedua adalah dapat menggambarkan proses bisnis dari urutan aktivitas yang ada di dalam software. Nah, tujuannya memetakan kebutuhan sistem, mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Nah, baik, di sini kita akan membahas tentang
simbol-simbol apa saja yang dalam use case diagram. Yang pertama tadi adalah aktor. Nah, aktor ini bisa sebagai user, bisa sebagai pengelola dari software, ya. Nah, menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Oke. Nah, di sini include, ya. Include ini menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Artinya dalam sistem informasi akademik mahasiswa, ketika mau login, ya, kan begitu kita login, menginputkan password, artinya ada memverifikasi, artinya tidak ada tindak lanjut berikutnya, selesai di situ. Ya, setelah kita login, contoh lagi kasusnya seperti ini. Di dalam sistem informasi akademik ada menu yang namanya KKM. Nah, begitu kita klik KKM, maka akan muncul daftar nilai beserta mata kuliah. Itu yang dimaksud dengan include. Tidak ada keberlanjutannya. Oke. Nah, di sini extended. Ya, simbol extended. Nah, simbol extended ini menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Artinya begitu contoh kasusnya begini. Begitu kita mengklik yang namanya bimbingan, tugas akhir atau bimbingan akademik, dia masuk ke fitur yang lain lagi. Ya. Artinya ada button berikutnya untuk dalam proses bimbingan tadi. Oke ya. Selanjutnya di sini adalah ada association. Ya, association ini adalah sebagai penghubung antara aktor dengan sistem. Oke. Nah, selanjutnya yang gambar kubus, ya, itu disebut adalah sistem. Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Artinya ketika nanti kita menggambar atau mendeskripsikan sebuah use case, semua sistem itu di dalam sistem ini, ya. Oke, selanjutnya itu adalah yang bentuk oval. Ini use case yang dimana nanti semua variabel itu disebut dengan use case. Nah, di sini kita akan coba mempraktekkan cara pembuatan use case diagram dan langsung ke case study-nya, ya, dalam perancangan sebuah sistem informasi. Nah, use case diagram menggunakan yang namanya StartUML. Itu bisa di-download di sini. Dan di sini juga ada tutorial yang sudah saya buat. Jadi nanti mahasiswa, modulnya kan sudah diberikan, silahkan dibuka, nanti diklik saja di si tutorial install ini. Nanti di situ sudah muncul bagaimana cara penginstalannya. Atau mau kita contohkan sebentar. Selanjutnya, si mahasiswa bisa mengakses apa saja di dalam sebuah sistem informasi akademik, yaitu adalah use case diagramnya itu adalah bimbingan akademik. Oke. Selanjutnya ada bimbingan tugas akhir. Selanjutnya ada KKM. Oke, selanjutnya ada KRS. Oke, selanjutnya ada surat keterangan, ya. Nah, di sini ada aktor satu lagi, saya buat terlebih dulu, yaitu adalah pengelola. Oke, dan di sini ada yang namanya tambah satu lagi, ya. Oh, sorry.
Oke, nah jadi ini adalah sebuah use case diagram ya. Jadi aktornya di situ adalah si mahasiswa dan pengelola kampus. Oke, nah si mahasiswa sendiri dihubungkan ya, itu association, kita menghubungkan ke bimbingan akademik. Oke, selanjutnya mahasiswa juga saling menghubung kepada ke bimbingan tugas akhir. Oke, selanjutnya dia harus dapat mengakses KKM. Selanjutnya dapat mengakses KRS dan dapat mengakses surat keterangan. Nah, si pengelola juga dapat melihat bimbingan. Oke. Nah, tadi di dalam use case diagram itu salah satu contoh sebuah perancangan ya, perancangan sederhana lah ini ya. Karena kan di dalam use case di dalam sistem informasi akademik kan masih banyak fitur-fitur yang lain ya. Cuman di sini saya ngambil sampel adalah si aktor mahasiswa dapat mengakses menu atau fitur bimbingan akademik, mahasiswa dapat mengakses bimbingan tugas akhir, KKM, KRS, dan surat keterangan. Nah, di sini kan belum kelihatan mana yang include ya dan mana yang extend ya. Nah, oke. Kita akan tambahkan satu use case lagi. Ini yang itu adalah dan ini adalah include. Oke. Selanjutnya yang extend itu ada di KKM. Itu adalah DPNA ya, seluruh mata kuliah yang sudah diambil ya, dan sudah ada nilainya lah ya, daftar nilai mahasiswa seluruhnya terekam di situ. Dan ini adalah extend. Nah, cukup sampai di sini ya untuk pertemuan cara membahas tuntas tentang membuat UML use case diagram. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa dalam kesempatan ini telah hadir. Nanti untuk absennya silahkan diisi di portal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.